masih belum diketahui beberapa daerah yang paling ditunggu-tunggu antara lain Ohio, New Hampshire, Pennsylvania, dan Virginia. Namun seiring dengan waktu ternyata ini terlihat bahwa beberapa negara bagian sudah berubah menjadi merah begitu, terutama di beberapa negara bagian yang termasuk di battleground states yang menjadi pertarungan antara suara antara Hillary Clinton dan juga Donald Trump. Salah satunya di Ohio. Kita lihat Ohio di mana Donald Trump berhasil unggul dengan persentase 53,02%. Kemudian selain Ohio juga tentunya yang juga ditunggu-tunggu adalah di Florida, di mana Trump juga berhasil unggul dengan persentase 49,15%. Nah, beberapa swing states tersebut itu adalah dua yang ditunggu-tunggu, dan kemudian North Carolina ini juga yang masih ditunggu oleh para pendukungnya. Ternyata ini masih cenderung ke Republican atau berwarna merah. Kemudian ada Nevada juga cenderung merah, Utah cenderung merah, Arizona cenderung merah, kemudian Michigan. Ini Michigan kenapa juga menjadi salah satu yang ditunggu, karena seperti kita tahu bahwa ini adalah menjadi wilayah di mana baik Hillary Clinton maupun Donald Trump menginvestasikan dana yang sangat besar untuk iklan di Michigan ini terutama. Namun ternyata posisi saat ini di Michigan lebih cenderung ke merah, di mana Donald Trump unggul 48,69% jika dibandingkan dengan Donald Trump. Kalau kita melihat total perolehan electoral votes, Trump untuk sementara 197 dan juga Clinton 131. Dan juga Andi, ini kalau kita lihat di beberapa media online ini cukup bervariasi begitu. Ada yang menyatakan bahwa Democrats markets panic as Trump outperforms, karena mungkin mereka tidak menyangka bahwa Trump akhirnya akan mendominasi beberapa negara bagian seperti itu, Andi. Iya, dan kita masih menunggu sebentar lagi karena California, Washington, kemudian Oregon dan Hawaii ya sudah akan keluar begitu hasilnya seperti apa nih, Kak? Iya, dan kemudian Alaska nantinya. Ya. California baru keluar. California baru keluar, oke. 190. Oke, California baru keluar, jadi ini merubah konsentrasinya jadi 190-201. Oke, begitu ya. Ini terakhir 190 untuk Clinton, 201 untuk Donald Trump. Ingat, 270 yang dibutuhkan untuk menang. Dan sebentar lagi kita mungkin sudah mendapatkan hasilnya dari beberapa negara bagian lain. Karena terus melihat di sini kalau Nevada, kemudian Utah, Arizona, di sini masih cenderung ke merah, begitu cenderung ke Republican. Tapi ini masih juga nantinya bisa berubah. Kalau dari peta yang kita miliki di sini, Colorado, New Mexico, sini sudah biru posisinya. Kemudian Washington dan Oregon yang sampai saat ini belum ada hasilnya. Kita ke Kartika Octaviana di New York City. Kartika, sepertinya sudah leading ini Donald Trump. Bagaimana pendukung di sana, animonya begitu melihat kemenangan sementara untuk Donald Trump? Ya, tentunya para supporter dari Donald Trump merasa kemenangan sementara ini merupakan sesuatu yang luar biasa untuk mereka, karena ini adalah suatu capaian. Dan tentunya para pendukung yang berada di dalam Hotel Hilton di Midtown Manhattan, New York ini begitu bersemangat dengan adanya hasil saat ini, karena Trump leading terutama di beberapa negara bagian battleground seperti yang sudah dijelaskan tadi, yang persaingannya begitu ketat begitu selama ini digambarkan oleh lembaga polling, sejumlah lembaga polling. Dan akhirnya Ohio dan Florida dimenangkan oleh Donald Trump. Tapi menariknya adalah yang kalau kita lihat di sini adalah bagaimana respon dari para pendukung Hillary Clinton, karena yang begitu kentara di kota New York ini adalah para pendukung Hillary Clinton, Andini. Dan saya mendapatkan informasi dari rekan saya yang memang berada di tempat atau acara pro Hillary begitu yang diselenggarakan oleh para Demokrat begitu, kelompok Demokrat, dan memang terasa sekali begitu panik warga atau supporter dari Hillary Clinton ini merasa bahwa sulit sekali, mereka tidak menyangka bahwa selisihnya begitu tipis dan bahkan sekarang Trump leading begitu. Mereka masih percaya bahwa secara matematika masih mungkin, jadi mereka sekarang lebih fokus pada Wisconsin, Michigan, dan Nevada, karena mereka berpikir bahwa walaupun kehilangan Florida yang sudah diumumkan lewat beberapa lembaga begitu, kemudian juga North Carolina dan New Hampshire yang saat
ini cenderung ke arah merah, Clinton masih bisa unggul begitu jika mengandalkan Wisconsin, Michigan, dan Nevada. Jelas kepanikan begitu terasa, dan juga kalau kita lihat Dow Jones begitu turun 500 poin, mungkin ini terpengaruh tentunya karena adanya kepanikan, kemudian juga persepsi yang berbeda mengenai bagaimana kondisi Trump yang leading dan kemudian bagaimana market atau pasar melihatnya. Kita akan pantau terus bagaimana hasilnya, tapi yang jelas kita masih menunggu elektoral terus masuk dan juga beberapa negara bagian kunci yang menjadi battleground. Kami akan terus mengabarkannya kepada Anda, Andini, dan juga pemirsa. Untuk sementara saya kembalikan ke Jakarta. Andini. Kita akan kembali lagi ke Anda, Kartika Oktaviana. Terima kasih. Dan kita lihat ini di sini Hawaii ini sudah dimenangkan oleh Clinton. Tadi California sudah kita sebutkan sudah dimenangkan oleh Clinton. Idaho ini Trump yang menang 81,3% di sini. Kemudian juga kalau dilihat ini sudah ada pengumuman untuk siapa senator yang menang dan lain-lain begitu. Untuk perolehan kita lihat di Senat, untuk Senat sendiri yang masih leading di sini Republican, kemudian untuk House juga masih dipegang oleh Republican 179 suara melawan 120 ini suara dari Demokrat begitu. Ini jadi masih memang perjalanannya masih panjang untuk ke 270, tapi sudah Trump ini masuk ke angka 200. Ibu Susi, apakah ini mungkin sudah bisa kita lihat ini kira-kira memang jalannya akan lebih mulus untuk Donald Trump dengan perolehan sementara? Kelihatannya kalau Michigan dan Wisconsin jatuh dan New Hampshire mungkin juga ke arah red, ya mungkin akan kalah. Pasti kalah karena itu firewall-nya terakhir untuk menjaga agar kehilangan Florida itu bisa diimbangi oleh kemenangan di Michigan yang selalu biru. Tapi kenapa sekarang Michigan jadi merah gitu kan? Itu agak muskil gitu kalau kita pikir, tapi kenyataannya begitu. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang harus ditelaah oleh pemerintah Amerika. Something is happening here. It is not being studied and keluar sekarang. Mungkin pengaruh Brexit juga. Jadi regardless of what happens, we'll flip the table. Anti-establishment. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini kalau dilihat dari sekarang ini kira-kira Clinton harus menang yang mana? Let's say dia nggak menang Michigan gitu, artinya sudah done, selesai buat Hillary Clinton. Kalau kalah di Wisconsin sama Michigan, pikiran saya, matematika dia akan kalah. Tapi kalau dia bisa menang satu, Wisconsin atau Michigan, untuk sekarang paling mungkin adalah Michigan. Dia masih ada kemungkinan. Tapi New Hampshire juga itu penting. Saya kaget karena Florida kalah, North Carolina kalah, Ohio kalah. Dia kalah di semua bagian itu, dan swing states itu sebelum pagi ini itu ada kemungkinan besar Hillary akan menang di satu dari tiga itu, tapi ternyata tidak. Jadi saya kaget sekali. Kalau Anda apakah kaget ini dengan akhirnya swing states yang didatangi oleh Donald Trump pada hari terakhir kampanye kemarin? Ada 5 swing states, dia kampanye dalam satu hari begitu, akhirnya jatuh lebih condong ke Donald Trump begitu. Apakah Anda kaget atau memang ini sebenarnya sudah diprediksi nih mereka akan jatuh ke Trump? Itu bedanya di antara Clinton dan Trump, semuanya agak tipis. Jadi saya selalu gelisah, tapi saya juga kaget juga. Karena menurut saya membaca media, Hillary cuma harus menang satu dari swing state itu. Jadi depannya semuanya sedang jatuh. Meskipun Michigan masih banyak suara dari seperti Detroit di tempat yang sangat demokratik, jadi masih bisa menang di Michigan. Kita belum tahu. Wisconsin masih ada kemungkinan, tapi makin tipis untuk Hillary menang di Wisconsin. Jadi kalau strategi Trump kemarin yang dia kampanye di swing states itu pada hari terakhir berhasil? Jangka panjang diskredit kepada Hillary sudah terlalu panjang dan terlalu lama. Jadi itu kan menjadi saturation point ya, di mana saliency dari diskredit dari Hillary itu terlalu kuat untuk orang bisa percaya kepada dia sebagai calon presiden yang diharapkan. Jadi upaya mereka benar-benar berhasil dalam membuat orang lain kelihatan jelek. Kalau kita lihat dari segi waktu panjangnya, kalau ini memang ada satu perang budaya, perang seperti kelas ya, di antara itu kelas bawah putih dengan kelas yang pendidikan dan lebih liberal, di antara suku bangsa seperti ini. Kalau ini memang satu seperti perang budaya gitu,
Jadi kita bisa mengerti bahwa mereka sudah membelah dua dunia. Jadi dia ke negara bagian seperti Michigan itu, mungkin dia pergi sekali aja, dia bisa mengangkatkan ini semangat dari pendukung dia. Oke, pemilih perempuan ini juga berpengaruh sebenarnya suaranya dalam pemilu tahun ini dengan ada calon presiden juga perempuan begitu di sini. Sebenarnya para pemilih perempuan ini apakah masih memikirkan gender atau tidak, lebih kepada political preference saja mereka? Kayaknya pemilih perempuan lebih lihat lingkungan sosial. Kembali lagi ya? Ya, kembali lagi ke lingkungan sosial. Dan kalau antara mereka, keluarga mereka, gereja mereka, teman sekantor mereka semua kasih suara untuk Partai Republik, dan mungkin mereka sudah terbiasa dengan sendiri untuk kasih suara untuk Partai Republik, mungkin itu lebih penting daripada perempuan atau laki-laki. Saya sedikit heran karena kenapa kali ini perempuan di Amerika Serikat tidak lebih menarik dengan kemungkinan ini. Ini Amerika Serikat bisa mengelek perempuan pertama di sejarah kita. Seperti Bapak Dino bilang 1 jam tadi. Ini historis sekali. Tapi banyak perempuan tidak terlalu mau kasih suara untuk yang kemungkinan historis ini. Menurut Anda kenapa perempuan tidak berpartisipasi untuk pilih perempuan? Jadi sisterhood-nya tidak akan kuat begitu? Mereka memilih antara orang yang sudah dipermalukan atau mereka akan memilih orang yang sangat inspiring, dan kebetulan Hillary tidak inspiring untuk banyak orang. Jadi agak susah untuk dilihat bahwa seorang grandmother yang kelihatan tua sekali, bahwa dia adalah tokoh yang akan menjadi tokoh yang bersinar untuk mereka tertarik. Seperti Obama kan waktu itu baru dan intellectually astute ya, pidatonya juga menarik. Hillary terlalu banyak orang ragu apakah dia pembohong apa bukan gitu ya. Jadi akhirnya mereka tidak merasa secure juga bahwa masa depan diberikan kepada orang itu. Sebaiknya ya udahlah cari, ya seperti Pak Stan bilang tadi, seperti class war. Jadi tapi class war pemimpinnya orang kaya, jadi agak kontradiktif. Jadi rata-rata pendukung Trump dari kaum wanita sangat membenci Clinton. Kaum wanita pendukung Trump dia benci Clinton. Sangat membenci Clinton rata-rata. Kenapa itu? Tidak percaya kepada dia karena dia liberal, karena dia tidak mewakili kepercayaan mereka yang tradisional. Mereka pun pegang senjata, mereka membela hak untuk bawa senjata. Ya. Perempuan berpendidikan maupun tidak berpendidikan, ini mereka benci dengan Trump, benci dengan Clinton. Wah, itu yang mendukung Trump, yang rata-rata kurang pendidikan. Oke. Ya. Dan mereka merasa liberalism itu akhirnya menimbulkan imigrasi yang terlalu banyak yang merugikan orang kulit putih. Mereka bilang imigrasi kalau yang legal mereka bisa terima, tapi yang illegal tidak bisa mereka terima karena akhirnya social infrastructure juga harus di-share dengan orang-orang yang tidak membayar pajak. Gitu. Jadi banyak unsur rasisme di sini juga masuk karena dianggap liberalism is too high mengambil pekerjaan begitu ya. Mereka sangat takut tentang terorisme, sangat luar biasa. Terorisme. Ya, meskipun itu tindakan terorisme di Amerika Serikat sedikit. Tapi ada kekhawatiran mereka itu. khawatir sih. Kita akan bahas lagi sebelum nanti kita juga akan melihat dari beberapa negara bagian yang nantinya juga sudah akan terlihat begitu hasilnya seperti apa setelah jeda para berikut ini. Tetaplah bersama kami.